Bab 291, Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan sihir tak terbatas. The Spirit Stream ahli surga Dao dapat mengguncang seluruh dunia. Aku datang ke sini untuk membunuh musuh di garis depan. Bagaimana mungkin aku membungkuk untuk menangani urusan sepele? Energi Bai Xiaochun melonjak, dan ketika suara nyaringnya terdengar, semua orang yang mendengarnya terguncang. Semua mata terbakar dengan semangat yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, terkecuali Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai. Tiga orang itu mengutuknya dari dalam, mereka jauh lebih akrab dengan sifat aslinya daripada murid-murid biasa. Perdana Menteri ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, Patriark Junior, ini adalah perintah para leluhur. Menstabilkan wilayah taklukan di belakang garis pertempuran juga sangat penting. Petik 2. Dalam hati, Bai Xiaochun tertawa terkekeh-kekeh, tetapi secara lahiriah, dia menunjukkan penolakan lagi. Pemimpin senior tidak bisa melakukan apapun selain terus membujuknya. Itu mencapai titik di mana Perdana Menteri bersiap-siap untuk menyerah dan mundur. Kemudian, yang mengejutkannya, Bai Xiaochun tiba-tiba setuju. Sambil menggertakkan giginya dan terlihat sangat tidak senang, dia berkata, baiklah, baiklah. Aku tidak ingin membuat masalah untuk kamu. Aku menerima misi. Petik 2. Dengan itu, dia terbang ke udara. Siapa yang bersamaku? Siapa yang mau bergabung denganku saat aku menstabilkan wilayah yang ditaklukkan dan membuat nama untuk dua sekte kami? Petik 2. Hampir semua pembudidaya mulai menangis. Aku bersedia mengikutimu, Tuan Darah. Anggap aku masuk, Junior Patriark. Aku juga ikut, Sekte Paman Bai. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah kelompok beberapa ratus pembudidaya melangkah maju. Di antara mereka adalah kontingen dari puncak tengah Sekte Aliran Darah, yang memanggil pedang darah yang sangat besar, yang mereka kirimkan terbang ke udara. Panjangnya ratusan meter, dan memancarkan energi yang mengejutkan. Bei Hanlai segera menyusut kembali. Master God Diviner beringsut pergi. Adapun Jia Lai, setelah persidangan dengan api untuk Master Darah, ia menjadi sangat takut Bai Xiaochun, dan tidak ragu untuk pergi ke arah yang berlawanan, khawatir bahwa ia mungkin terlihat. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah ke pedang darah besar. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan banyak gargoyle terbang, bersama dengan sejumlah besar hantu terbang. Pada saat yang sama, semua sukarelawan dari Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh terbang untuk melayang di sekitar pedang. Bai Xiaochun berdiri di sana, senyum misterius di wajahnya saat dia melihat ke tanah di bawah. Bei Hanlai, Tuan Dewa Diviner, Jia Lai. Untuk apa kalian bersembunyi dari aku? Datang-datang, bergabunglah dengan aku untuk memulai misi ini. Petik 2. Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai semua gemetar dan memaki dalam hati. Tak satu pun dari mereka ingin pergi, namun perintah dari Patriark masing-masing sudah jelas. Bai Xiaochun memimpin misi, dan dia memiliki hak untuk memilih siapapun yang dia ingin pergi bersamanya. Aku, Bei Hanlai ingin berdebat, tetapi dia hanya mengeluarkan satu kata dari mulutnya sebelum Bai Xiaochun memelototinya. Aku sudah diberi dekrit dharmik oleh para leluhur. Bei Hanlai mengertakkan gigi dan kemudian terbang ke pedang, depresi mencengkeram hatinya. Master God Diviner dan Jia Lai melolong ke dalam, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa melarikan diri. Karena tidak punya pilihan lain, mereka terbang dan bergabung dengan tim. Itu lebih seperti itu. Baiklah, ayo pergi. Bai Xiaochun tertawa lagi, lalu menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan pedang yang sangat besar, dan beberapa ratus pembudidaya bersamanya, terbang dengan gaya mewah. Bai Xiaochun tidak pernah merasa begitu mengesankan. Dia duduk bersila di ujung pedang besar, melihat-lihat gargoyle yang tak terhitung jumlahnya dan mayat yang dimurnikan, dan kemudian dipenggarap sekitarnya. Itu, ditambah dengan pemandangan Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai yang tampak sangat tertekan, membuat Bai Xiaochun merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Tampaknya bergabung dengan upaya perang benar-benar adalah keputusan yang tepat, pikirnya. Bahkan kembali di Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah, aku tidak pernah bisa pamer seperti ini. Siapa yang pernah berpikir bahwa aku bisa melakukannya di sini? Dengan itu, dia mengarahkan jarinya lurus ke depan. Sekte keponakan dan keponakan, ikut denganku saat kita mendominasi Sekte Aliran Mendalam. Salah satu murid Bloodstream Sekte sangat pintar.
Ketika dia melihat bagaimana Bai Xiaochun dalam semangat tinggi, dia sedikit lebih dekat ke pedang dan berteriak di bagian atas paru-parunya. Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Beberapa petani di sekitarnya terkejut, dan bahkan Bai Xiaochun memandang pemuda itu dengan takjub. Pria muda itu tampak agak malu melihat begitu banyak orang menatapnya, dan dia bahkan mulai memerah. Saat dia berpikir bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dengan sanjungannya, Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Jangan katakan hal-hal seperti itu di masa depan. Aku orang yang jujur dan jelas bukan penggemar pujian. Sekarang, ambil pil obat ini. Bai Xiaochun sebenarnya sangat senang, dan ekspresi wajahnya tidak cocok dengan kata-katanya sama sekali. Bahkan, dia tampaknya mendorong perilaku seperti saat dia melemparkan obat roh tingkat 3. Murid muda itu sangat bersemangat, dan melihat bahwa Bai Xiaochun mendorongnya, dia mengangkat suaranya lebih keras dan berkata, itulah yang benar-benar kita rasakan. Itu bukan sanjungan. Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Petik 2. Mata murid aliran darah sekte lainnya melebar, terutama ketika mereka melihat Bai Xiaochun memberikan hadiah beberapa obat roh. Mata mereka mulai menyala dengan hasrat, dan mereka juga bergabung untuk berseru, Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Lebih dari 100 orang memanggil hal yang sama, dan itu membuat Bai Xiaochun merasa luar biasa. Batuk kering, dia membagikan beberapa pil obat sebagai hadiah. Tentu saja, sekitar 100 pembudidaya dari Sekte Stream Roh tidak senang dengan apa yang sedang terjadi. Memelototi penggarap Sekte Aliran Darah, mereka juga mulai menangis. Pakar Spirit Stream Heaven Dao dapat mengguncang seluruh dunia. Bai Xiaochun sangat senang bahwa dia gemetaran. Matanya bersinar, dan hatinya melonjak. Sambil menamparkan tasnya, dia mengirim obat roh dalam jumlah besar keluar. Para murid dari dua sekte semua mengerti apa yang terjadi, dan mereka berkerumun di sekitar Bai Xiaochun, berteriak di bagian atas paru-paru mereka saat mereka terbang. Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Ahli stream roh surga Dao dapat mengguncang seluruh dunia. Petik 2. Hanya Bei Han Lai, Master God Diviner, dan Jia Lai yang mengertakkan gigi. Mereka menahan Bai Xiaochun dengan penuh penghinaan, dan menolak untuk menggunakan sanjungan. Bahkan jika mereka mati, Bai Xiaochun sangat senang, tetapi juga merasa bahwa dia harus sedikit lebih rendah hati. Melambaikan tangannya, dia berkata, baiklah, terus turun, teman-teman, tetap turun. Dan dengan cara yang megah inilah dia melanjutkan sepanjang wilayah sekte aliran besar yang telah ditaklukkan oleh dua sekte. Tidak lama kemudian, kelompok itu mencapai sebuah lembah yang menampung klan pembudidaya yang pernah menjadi bagian dari sekte aliran mendalam. Begitu invasi dimulai, mereka menyerah, namun, banyak di klan masih setia kepada sekte aliran mendalam. Meskipun mereka menunjukkan kepatuhan, mereka diam-diam membenci sekte aliran darah dan sekte aliran roh. Pada saat ini, Patriark dan anggota klan lainnya sedang mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Sekte Stream Roh telah mendorong hal-hal terlalu jauh. Mereka dulu adalah sekutu dari sekte aliran mendalam, tapi kemudian mereka mengkhianati mereka. Petik 2. Dan kemudian ada sekaliran darah. Mereka semua adalah sekelompok pembudidaya jahat, pembunuh pada dasarnya. Cepat atau lambat mereka akan dihukum oleh surga. Bahkan ketika mereka duduk di aula, mengutuk dengan kemarahan yang benar, tekanan yang mengejutkan tiba-tiba mulai membebani mereka. Kemudian, sebuah suara dingin terdengar di telinga mereka. Semua orang segera keluar untuk menawarkan salam kepada guru darah kita. Segera, semua wajah para pembudidaya jatuh. Patriark klan berada di tahap Yayasan Foundation. Menghadapi berkedut, ia berjalan keluar dari aula, diikuti oleh sesama anggota klannya. Beberapa saat kemudian, sebuah pedang besar berwarna darah muncul di atas, dikelilingi oleh lebih dari 200 pembudidaya sekte aliran darah dan sekte aliran roh. Berdiri di atas pedang itu sendiri adalah Bai Xiaochun, dikelilingi oleh teriakan-teriakan yang bergema seperti guntur. Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Pakar Spirit Stream Heaven Dao dapat mengguncang seluruh dunia. Petik 2. Orang-orang dari klan pembudidaya terguncang saat mereka menatap dengan kaget. Sementara itu, tatapan Bai Xiaochun menyapu lembah.
Misinya adalah menjelajahi daerah di belakang garis depan untuk menemukan orang yang tersesat dari sekte aliran mendalam. Selain itu, dia tidak hanya berkeliling secara acak untuk mencari orang-orang yang tersesat. Dia memiliki slip giok yang mengidentifikasi 37 klan petani yang diduga loyal, dan mungkin menyembunyikan orang-orang tersebut. Menurut penyelidikan awal yang dilakukan oleh Sekte Stream Roh, ada aspek mencurigakan untuk semua 37 klan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Adapun apakah mereka akhirnya terhindar, atau musnah, itu adalah keputusan Bai Xiaochun. Untungnya, slip giok memiliki fungsi luar biasa yang memungkinkan orang yang memegangnya untuk mendeteksi fluktuasi yang akan mengarah langsung ke setiap anggota dari sekte aliran mendalam. Melihat tampilan megah kemuliaan dan kekuatan di depan mereka meninggalkan klan penggarap terguncang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bapak bangsa klan itu menggenggam tangan, membungkuk, dan berkata, "Salam, Tuan Darah." Bai Xiaochun tidak merespons, mata Dharma Heavenspan di dahinya terbuka, dan seolah-olah sebuah tirai telah disapu. Dia melihat melalui semua penghalang di dalam lembah, dan dengan cepat memperhatikan bahwa ada nekropolis yang tersembunyi di bawah tanah. Di dalam nekropolis itu ada 8 orang yang duduk bersila saat mereka menyembuhkan diri sendiri. Meskipun Bai Xiaochun belum pernah melihat mereka sebelumnya, berdasarkan luka mereka, pakaian mereka, dan fluktuasi sihir sekte stream sekte pada mereka, dia yakin siapa mereka. Seketika, slip giok di tangannya mulai bersinar terang. Bab 292, aku harus membuat obat. Bai Xiaochun menatap lembah dengan diam-diam. Setelah temper yang dia alami dalam sekte aliran darah, dia menjadi mampu bertindak dengan kejam, memotong orang seperti rumput. Tidak ada banyak pembudidaya di klan ini, dan bagi orang-orang di nekropolis, mereka semua terluka. Dengan perintah sederhana, dia bisa menghapus seluruh klan dan orang-orang yang tersesat dari sekte aliran mendalam. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Kalian sudah setuju untuk menyerah dan menawarkan kesetiaan kepada aliansi sekte. Mengapa kamu melakukan ini?" Heavenspan Dharma-nya mulai bersinar seterang matahari, melepaskan kekuatan kontrol yang kuat yang langsung menembus ke nekropolis di bawah lembah. 8 pembudidaya seks stream yang terluka di nekropolis semua mulai bergetar, dan pembuluh darah biru menonjol di wajah dan leher mereka. Teriakan serak keluar dari mulut mereka, namun, tubuh mereka tidak berada di bawah kendali mereka sendiri. Berjuang sepanjang waktu, mereka meraih dan kemudian menghancurkan tangan mereka ke atas kepala mereka. Suara letusan terdengar ketika 7 dari mereka batuk darah dan kemudian jatuh, mati. Namun, salah satu dari mereka, dan orang tua, berjuang bebas. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dia menembak keluar dari nekropolis, ekspresi kaget di wajahnya saat dia melesat ke arah yang berlawanan. Menanggapi perkembangan yang tiba-tiba, ekspresi kaget dan teror muncul di wajah anggota klan pembudidaya. Adapun Patriark, wajahnya menjadi pucat, dan dia mulai bergoyang-goyang seolah-olah dia akan pingsan. Sebelum orang tua dari sekte aliran mendalam bisa sangat jauh, Jia Lai menembaknya mengejarnya. Tak lama, pekikan yang menyedihkan terdengar, dan kemudian Jia Lai kembali dengan kepala pria itu. Aura yang mengerikan meremang, dia melayang di sebelah Bai Xiaochun, memandangi kelompok di lembah dan menjilat bibirnya seolah dia sedang membayangkan meminum darah mereka. Jia Lai bukan satu-satunya, pembudidaya dari kedua sekte melakukan hal serupa. Keheningan memenuhi lembah, dan keputusasaan para pembudidaya pahit tumbuh lebih kuat. Ini adalah perang, kata Bai Xiaochun, dan tidak ada yang benar atau salah. Hanya ada posisi berbeda, anggap ini sebagai peringatan. Ikuti aliansi sekte kami. Saat ini, tidak ada pilihan yang lebih baik untukmu. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang darah mulai terbang ke kejauhan. Para pembudidaya dari dua sekte melemparkan pandangan dingin pada klan pembudidaya sebelum terbang. Setelah Bai Xiaochun pergi, klan pembudidaya berdiri di sana, merasa seperti mereka dalam mimpi. Mereka baru saja berada di ambang gerbang neraka, dan entah bagaimana selamat. Hati mereka masih berdetak kencang karena ketakutan. Setelah keheningan yang lama, tatapan kosong di mata Bapak leluhur berubah menjadi tekad. Setelah melihat sekeliling pada sesama anggota klannya, dia melihat bahwa banyak dari mereka mengenakan ekspresi terima kasih. Pria itu, pikirnya, pasti Bai Xiaochun yang legendaris. Dia benar-benar seorang terpilih. Satu tatapan darinya membunuh semua orang dari sekte aliran mendalam. Dia bisa menghancurkan kita,
tetapi sebaliknya, mari kita pergi. Dia mengancam kita, tetapi pada saat yang sama, memperlakukan kita dengan baik. Alih-alih membuat kami membencinya, kami akhirnya merasa bersyukur. Petik 2 titik titik. Hehe. Jika dia terus melakukan hal-hal seperti itu, dia akan mencapai ketinggian luar biasa. Pria tua itu mengertakkan gigi, dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Cahaya pedang meletus keluar, langsung memenggal kepala 3 anggota klannya. Itu terjadi begitu cepat sehingga ketiga korban bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Selanjutnya, ia mengumumkan, klan Hanyun akan mengikuti Sekte Stream Roh dan Sekte Stream Darah. Ketiganya terkait erat dengan Sekte Aliran Mendalam. Dengan membunuh mereka, kami memutuskan semua ikatan lama. Biarkan itu berfungsi sebagai peringatan bagi simpatisan Sound Stream Mendalam lainnya. Petik 2 titik titik. Asteris asteris. Jika aku tidak menghentikan perang antara Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah, maka itu tidak akan lama sebelum Sekte Aliran Mendalam berburu untuk orang-orang yang tersesat seperti aku sekarang. Bai Xiaochun menghela nafas dan melihat sekeliling di penggarap dari 2 sekte. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka memandangnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Mereka tampak lebih bersemangat, dan bahkan lebih hormat. Cara dia membunuh orang-orang yang tersesat dalam aliran sek, dan kemudian berurusan dengan klan Hanyun, menyebabkan beberapa petani yang menyetujuinya bahkan lebih dari sebelumnya. Bahkan sikap Bei Hanlai agak berubah. Ada sesuatu yang aneh di matanya ketika dia melihat Bai Xiaochun. Adapun Jialai dan Master God Diviner, mereka juga melirik Bai Xiaochun dengan tatapan aneh. Bai Xiaochun tersenyum. Dia sadar bahwa dia telah tumbuh sedikit, dan memahami hal-hal tertentu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dalam beberapa situasi, dia akan melakukan hal-hal yang tidak perlu ingin dia lakukan, selama itu berarti melindungi keluarganya, teman-temannya, dan sekte. Bahuku tidak cukup lebar untuk mengangkat langit. Tapi aku pasti bisa mendukung sekte aku, keluarga aku, dan teman-teman aku. Petik 2 titik titik. Mata bersinar terang, dia melepaskan kekuatan basis budidayanya, mengirim pedang darah bergemuruh di udara lebih cepat dari sebelumnya. Saat bersiul, mereka melewati satu klan penggarap demi satu yang telah menyerah. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan kepala yang tak terhitung menoleh untuk melihat mereka ketika mereka lewat. Ketika mereka menemukan pembudidaya sekte aliran besar, Bai Xiaochun tidak benar-benar harus melakukan apapun. Para pembudidaya dari 2 sekte akan terbang keluar untuk menangani situasi. Ketika sampai pada klan kultivator yang terlibat, dia tidak memperlakukan mereka semua sama. Berdasarkan pengamatan yang dia buat, dan penilaiannya sendiri, beberapa mendapat perlakuan yang sama dengan klan Hanyun, tetapi yang lain akhirnya musnah. Itu adalah cara terbaik untuk melawan penduduk setempat dan menstabilkan wilayah yang ditaklukkan. Itu juga satu-satunya cara agar pasukan mereka di garis depan dapat terus maju dengan aman. Segera, tersebar kabar tentang apa yang dilakukan Bai Xiaochun, dan klan pembudidaya mulai mempersiapkan kedatangannya. Perlahan-lahan, pencarian para stragglers aliran mendalam stream mulai menjadi lebih sulit. Salah satu pilihan adalah dengan menghancurkan setiap klan dalam daftar. Namun, itu bisa menggoyahkan seluruh wilayah di belakang garis depan. Setelah semua, klan para kultivator yang bersangkutan tidak boleh diremehkan. Ada alasan mengapa pasukan Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh tidak pernah berselisih dengan mereka selama invasi awal. Selain itu, kekalahan total dari Sekte Aliran Mendalam dan klan pendukungnya bukanlah tujuan akhir. Sekte Stream Roh dan Sekte Aliran Darah ingin menyerap kekuatan mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. 3 kali berturut-turut, mereka bertemu klan penggarap yang telah benar-benar menutup markas klan mereka. Tidak peduli apa kata Bai Xiaochun, atau betapa marahnya dia, mereka menolak untuk bahkan menanggapinya. Syukurlah, beberapa dari mereka menawarkan hadiah kepadanya, yang dengan enggan dia terima. Bai Xiaochun mulai merasa sangat sedih. Melihat slip giok misi, dia mengerutkan kening. Slip batu giok menyebutkan 6 klan pembudidaya tertentu tentang siapa bukti konkret telah dikumpulkan, membuktikan bahwa mereka tidak hanya menyembunyikan pembudidaya sekte aliran mendalam, tetapi juga merencanakan pemberontakan. Aku tidak mengerti. Jika para leluhur memiliki bukti yang pasti, mengapa mereka tidak mengirim orang untuk memusnahkan mereka? Setelah memikirkan masalah ini sebentar, matanya menyala, dan dia menepuk pahanya. Ah, sekarang aku mengerti. Sialan. Kenapa aku sangat lambat dalam pengambilan?
Jelas para patriark menghargai aku dengan memberi aku kesempatan untuk memeras beberapa. Setelah aku selesai memeras mereka, sekte akan mengirim orang ke sana untuk menghancurkan mereka. Hahaha, itulah yang sebenarnya terjadi. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun lebih yakin dari sebelumnya bahwa dia baru saja berkepala kekacauan sebelumnya. Dia bahkan memutuskan bahwa aspek pemerasan adalah bagian penting dari misinya. Para leluhur sangat hebat, tentu saja mereka ingin menghadiahi aku. Meskipun, mereka bisa saja berkata begitu. Tidak ada alasan untuk menjadi begitu kabur tentang hal itu. Merasa senang, dan menantikan apa yang akan terjadi, ia memimpin kelompoknya yang terdiri dari 200 orang pembudidaya menuju klan petani berikutnya. Keesokan harinya, Gunung Hijau Zamrud naik di depan mereka. Lampu berkilauan mengelilingi puncak gunung, yang jelas merupakan formasi mantra pertahanan yang kuat. Dia bisa segera mengatakan bahwa klan ini telah melakukan hal yang sama dengan beberapa klan sebelumnya, dan telah sepenuhnya mengunci diri mereka sendiri. Berdiri di sana di pedang darah besar, Bai Xiaochun berkata, "Klan Suanguang, aku, Bai Xiaochun, telah datang pada urusan resmi." Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, suara gemuruh bergema, dan sosok besar naik di atas gunung, raksasa yang terbuat dari cahaya murni. Mata raksasa itu tertutup, seolah-olah sedang tidur. Namun, beberapa saat kemudian, suara gemuruh memenuhi udara. Bai Xiaochun, klan Suanguang telah menyegel dirinya ke dunia. Kamu tidak diterima di sini. Petik 2. Segera setelah kata-kata gemuruh bergema keluar, raksasa itu perlahan memudar, dan gunung menjadi sunyi. Jelas, mereka benar-benar telah menyegel diri mereka sendiri. Bai Xiaochun tidak terlalu senang diganggu, tetapi ketika dia memikirkan hadiah yang pasti akan datang beberapa saat kemudian, dia sedikit cerah. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata, "Aku tahu kamu benar-benar disegel. Tapi aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Bagaimana dengan ini, mengapa kamu tidak?" Sebelum dia bisa selesai, dia terganggu lagi. Abaikan, ini bukan reaksi yang dia dapatkan dari klan lain. Selain itu, dia terganggu untuk kedua kalinya. Dia benar-benar mulai marah sekarang. Apakah kamu benar-benar mengutukku? Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, bukan? Dengar, aku punya banyak orang di sini bersamaku, dan kami menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Kenapa kamu tidak? Putus. Suara itu terdengar lebih marah daripada sebelumnya, dan bergema seperti guntur dari surga. Fudge, seru Bai Xiaochun, dia telah terputus 3 kali berturut-turut, dan pada titik ini, amarahnya membara. Bagaimana klan ini bisa begitu keji? Mereka tidak hanya menolak untuk mengizinkannya memeriksa klan mereka juga menolak memberinya hadiah, dan bahkan mengutuknya. Melihat sekeliling dengan marah, dia berkata, "Sekte Nisis dan Nevius, musuh ini adalah musuh yang licik, jadi kita harus lebih rajin. Jika tidak, bagaimana lagi kita menyelesaikan misi kita?" Petik 2. Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jialai semua terkekeh dingin di dalam. Pembentukan mantra klan Suanguang memanfaatkan semua energi spiritual di gunung itu, kata Bei Hanlai dengan dingin. Bahkan jika kita semua menyerang bersama, kita tidak akan bisa membukanya dalam waktu dekat. Jika kita terburu-buru, itu bisa membuat daerah di belakang garis depan tidak stabil. Apa yang seharusnya kita lakukan? Petik 2. Semua orang memandang dengan muram pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun lebih marah dari sebelumnya bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh para patriark ternyata sangat menyebalkan. Setelah hening sejenak, dia mengertakkan gigi. Karena mereka menjadi pengganggu seperti itu. Aku pikir aku harus meramu beberapa obat. Para pembudidaya di sekitarnya segera mulai gemetar, dan beberapa dari mereka bahkan berteriak ketakutan. Dalam sekejap mata, semuanya 200 dari mereka didukung oleh 30 meter atau lebih. Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jialai adalah yang tercepat di antara grup. Begitu mereka mendengar Bai Xiaochun menyebutkan meramu obat, wajah mereka jatuh, dan mereka mundur secepat mungkin. Bab 293, Plague Devil Ureax Havoc. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan dia melihat ke sana kemari dengan kecewa. Apa yang kalian lakukan? Batuk datar, dia melanjutkan, ini demi misi. Selain itu, aku benar-benar hebat dalam meramu obat. Petik 2. Orang-orang sudah memanggil saran. Sekte Paman Bai,
tidak perlu meramu obat apapun, oke. Master Darah yang Agung, mari kita biarkan kultivator ini lolos, oke. Semua orang mulai berbicara sekaligus, bahkan Tuan Dewa Diviner. Mendengus dingin, Bai Xiaochun melambaikan tangannya untuk menghasilkan tungku pil. Tidak mungkin, aku menolak untuk percaya bahwa mereka akan menutup pintu mereka untuk aku. Petik 2 titik titik. Begitu tungku pil muncul, para pembudidaya di sekitar dua sekte mundur lebih jauh. Bai Xiaochun menatap klan Suanguang, lalu tertawa kecil. Menamparkan tungku pil, ia menghasilkan sejumlah besar tanaman obat dan mulai meramu. Para murid dari dua sekte masih mundur, terengah-engah, terlihat ketakutan berkedip-kedip di mata mereka. Namun, pada saat yang sama, mereka tampaknya menantikan hasilnya. Sungguh tragedi bagi klan Suanguang. Aku tidak percaya mereka berani memprovokasi si Plague Devil. Apakah kalian tahu itu ketika Bai Xiaochun meramu obat-obatan di Spirit Stream Sect, dia meminta kilat dari langit, dan bahkan hujan asam. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Kembali di Sekte Aliran Darah, dia hampir meledakkan laser Mars Peak. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun memiliki tungku pil, tas penuh kristal api, dan banyak tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Mempertimbangkan keahliannya dalam dao obat-obatan, ia dengan cepat menghasilkan batch obat roh. Berdasarkan apa yang dia ingat, jenis obat roh khusus ini adalah yang pertama kali dia buat di Core Peak, dan dapat menyebabkan halusinasi. Hanya butuh sehari sebelum tungku pil bergetar, dan gumpalan asap hitam mulai menyebar dari itu. Ketika para murid dari dua sekte melihat asap hitam, mereka tersentak dan mundur lebih jauh. Bahkan orang-orang di klan Suanguang sendiri mulai merasa gugup. Mereka telah mendengar tentang julukan Bai Xiaochun, Plague Devil, dan karenanya, benar-benar berjaga-jaga. Meskipun mereka tidak pernah menghadapi serangan seperti ini, mereka siap. Setengah hari berlalu, dan kemudian Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung sambil menamparkan tungku pil dengan kedua tangan. Awan besar asap hitam naik, di mana ia melambaikan lengan bajunya, mengirimkannya ke gunung klan Suanguang. Ketika asap hitam menyentuh perisai cahaya yang berkilauan, perisai itu bergetar, tetapi hanya memblokir sekitar setengah dari asap itu. Sisanya melewati. Namun, sejumlah kecil asap dapat diabaikan mengingat ukuran gunung, dan tidak banyak yang terjadi. Bai Xiaochun merasa lebih sedih dari sebelumnya, terutama ketika dia mendengar panggilan ejekan yang datang dari klan Suanguang. Aku selalu mengira moniker Plague Devil terdengar sangat mengesankan. Tapi ternyata hanya untuk pertunjukan. Bai Xiaochun, klan Suanguang kami mungkin telah menyerah ke Sekte Aliran Darah, tapi itu tidak berarti kamu bisa memeras kami kapanpun kamu inginkan. Kamu pikir kami akan membuka pintu lebar-lebar hanya karena judul kamu? Berhentilah, dan jangan kembali sampai kamu mencapai formasi inti. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun sekarang lebih jengkel dari sebelumnya. Setelah melotot ke gunung klan Suanguang sejenak, matanya mulai bersinar terang. Jika satu aliran asap saja tidak cukup, maka aku akan menghasilkan 100. Tidak, ratusan. Menimbang berapa banyak orang yang memperhatikannya, Bai Xiaochun merasa seolah-olah dia benar-benar kehilangan muka. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan mulai meramu lebih banyak obat. Kali ini, ia menghasilkan lebih banyak asap hitam. Namun, dia tidak mengirimnya berputar ke arah perisai pembentukan mantra. Sebaliknya, ia melakukan gerakan mantra, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan gravitasi dan tolakannya untuk menghasilkan bola yang bersinar. Basis kultivasi Bai Xiaochun telah mencapai titik di mana ia bisa mencegah kekuatan bola dari merobek pakaian menjadi berkeping-keping. Dengan membalikkan kekuatan ke dalam, itu menciptakan siklus mengalir yang membuat bola sangat cocok sebagai wadah untuk menampung benda-benda. Sekarang, dia menuangkan asap ke dalamnya sampai benar-benar penuh. Setelah mencapai itu, Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya, mengirim bola kembali ke arah Jialai. Ambillah, katanya, bahkan tidak menoleh. Gemetar ketakutan, Jialai menangkap bola itu. Kemudian, Bai Xiaochun terus membuat. Yang mengherankan, 5 hari berlalu di mana dia menghasilkan ratusan bola bercahaya, semuanya dipenuhi dengan asap halusinasi. Setiap bola yang dihasilkan dilemparkan kembali ke kelompok 200 pembudidaya. Ketika semua orang bersenjata lengkap, Bai Xiaochun menatap Gunung Suanguang Klan, matanya merah. Lalu dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke gunung. Klan Suanguang,
teriaknya, jika kamu sekuat itu, maka jangan berpikir untuk keluar dari balik perisaimu. Lepaskan bola. Segera, para pembudidaya meluncurkan bola dengan semua kekuatan yang bisa mereka kerahkan, senang bisa terbebas dari benda-benda yang menakutkan. Dalam sekejap mata, ratusan sinar cahaya menembaki formasi mantra klan Suanguang. Begitu mereka melakukan kontak, gemuruh booming bergema keluar. Bola-bola itu hancur, dan kekuatan gravitasi dan tolakan di dalamnya menyebabkan perisai terdistorsi dan beriak, memecah banyak celah. Meskipun celah cepat memperbaiki diri, asap halusinasi yang menyembur keluar dari bola meledak punya banyak waktu untuk mengalir ke dalam formasi mantra. Tak lama, teriakan alarm mulai naik dari gunung, mencapai hiruk-pikuk. Kemudian, gunung itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia memandang klan Suanguang. Semua 200 pembudidaya di punggungnya, termasuk Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai, dengan gugup melakukan hal yang sama, mata mereka bersinar. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama dengan Bai Xiaochun dalam tindakan meramu obat-obatan, dan mengingat mereka secara pribadi telah melepaskan bola bercahaya. Mereka ingin melihat hasilnya. Setelah keheningan yang berkepanjangan, tawa terkekeh tiba-tiba bangkit dari gunung. Lalu suara tangisan, dan kemudian menderu. Segala macam suara aneh dan tak terpikirkan bisa didengar. Suara belaka itu cukup untuk membuat kulit Bei Hanlai merangkak. Terengah-engah dapat terdengar dari para pembudidaya lainnya, terutama mereka yang dari sekte aliran darah yang telah menyaksikan tragedi puncak mayat. Para kultivator yang benar-benar datang dari Core Peak memiliki ekspresi yang rumit di wajah mereka ketika mereka mengingat kembali peristiwa masa lalu. 3 hari kemudian, klan Suanguang menyerah. Mereka tidak menawarkan ketentuan apapun, mereka hanya membuka gunung dan menerima Bai Xiaochun. Selain itu, mereka menawarkan banyak hadiah. Ketakutan dan ketakutan di mata para pembudidaya mereka saat mereka melihat Bai Xiaochun tidak bisa lebih jelas. 3 hari itu adalah mimpi buruk yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Nama Plague Devil sekarang telah didirikan di benua Heavencraft, dan cerita-ceritanya sudah menyebar. Anehnya, para pembudidaya dari 2 sekte segera jatuh cinta dengan sihir ini yang hanya bisa dilakukan Bai Xiaochun. Itu terutama berlaku untuk Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai. Bai Xiaochun adalah orang yang jujur dan terus terang, jadi dia membagi keuntungan pemerasan di antara semua pengikutnya. Tentu saja, dia cukup senang dengan bagaimana semua orang tampaknya menyetujui taktiknya. Sebagai hasilnya, dia menghabiskan beberapa waktu membuat lebih banyak bola yang bersinar, untuk tujuan defensif tentu saja, sampai semua orang memiliki setidaknya 4 atau 5. Ada berbagai jenis bola bercahaya. Beberapa memiliki hujan asam di dalamnya, beberapa memiliki asap halusinasi, beberapa dapat memanggil kilat, dan beberapa akan menyerang para korban dengan diare instan. Perlahan-lahan, sikap umum seluruh tim dipengaruhi oleh Bai Xiaochun. Bahkan Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai semuanya secara tidak sadar sedang dikorupsi. Waktu berlalu. 2 bulan lagi berlalu. Selama waktu itu, ada beberapa cedera dan korban di antara tim. Pada satu titik selama inspeksi dari salah satu klan kultivator, mereka bertemu dengan sekelompok besar murid aliran mendalam sekte yang baru saja akan menyelesaikan portal teleportasi besar. Jika portal teleportasi itu selesai, para penanam sekte aliran besar dari garis depan akan dapat melakukan teleportasi ke area tersebut dan menyebabkan masalah besar. Selama pertempuran, tim membuang sejumlah besar bola yang bersinar, kemudian mengambil keuntungan dari kelemahan musuh untuk mengikuti Bai Xiaochun ke dalam pertempuran. Hasilnya adalah kemenangan yang mengejutkan dan mengejutkan. Meskipun Bai Xiaochun tidak pergi ke garis depan untuk bertarung, namanya menyebar jauh dan luas di seluruh wilayah yang ditaklukkan. Selanjutnya, bukan hanya kemuliaannya yang meningkat. Para pembudidaya lain di timnya juga mendapat manfaat. Kemampuan mereka untuk menggunakan bola racun jangka panjang, dan hal-hal mengerikan yang dihasilkan, memastikan bahwa mereka memperoleh reputasi yang sama. Mereka memancarkan aura yang kejam dan mematikan saat mereka mendominasi musuh. Itu menyebabkan mereka tumbuh semakin mendukung Bai Xiaochun. Mereka benar-benar jatuh cinta dengan gaya pertempuran baru yang telah ia ciptakan ini. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah menyelesaikan misi mereka, dan jalan panjang kehancuran mereka telah membawa mereka sangat dekat dengan garis depan. Bai Xiaochun dikelilingi oleh sekelompok pembudidaya yang benar-benar berubah.
2 bulan pertempuran bersamanya telah mengubah mereka secara signifikan. Tas-tas pegang mereka penuh dengan rampasan perang, dan di samping itu, mereka semua menjadi sangat dekat satu sama lain. Penggarap dari kedua sekte sering terlihat tertawa dan mengobrol satu sama lain, membahas mana dari berbagai bidang racun yang terbaik. Mereka bahkan bekerja sama dengan baik dalam pertempuran. Beberapa bulan yang lalu, tidak ada seorang pun di kedua sekte akan pernah percaya bahwa tingkat kerja sama seperti itu mungkin. Namun, itu adalah kenyataan di tim Bai Xiaochun. Meskipun Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jialai sering memiliki senyum dingin di wajah mereka, di hati mereka, mereka memandangnya secara berbeda dari sebelumnya. Meskipun tidak satupun dari mereka yang tahu persis bagaimana caranya. Itu terutama berlaku untuk Bei Hanlai. Ketika dia melihat sekeliling pada para murid, beberapa di antaranya berada di tahap ki kondensasi, dan beberapa di antaranya berada di yayasan pendirian. Dia agak terkejut menemukan bahwa kelompok yang sebelumnya terluka dan tidak terorganisir sekarang bertabrakan dengan kecakapan pertempuran. Itu adalah kecakapan pertempuran yang melampaui beberapa pembudidaya elit yang dia lihat di garis depan. Mempertimbangkan betapa mereka menyukai gaya bertarung ini, ia yakin bahwa jika mereka pergi ke garis depan, mereka akan membuat heboh besar. Dan semua itu karena Bai Xiaochun. Chapter 294. Bab 294, ke garis depan. Perang telah mencapai puncaknya di benua Heavenshraft. Dari 29 markas kuil yang mendalam, aliran sekte-sekte, 28 sudah ditangkap. Kuil terakhir ada di tempat yang dulunya merupakan perbatasan wilayah Pilstream Sect. Di sana berdiri, tinggi dan kuat, titik terakhir perlawanan. Itu terletak tepat di tengah-tengah pegunungan yang luas yang bahkan lebih megah dari pegunungan Luoshan. Rentang gunung itu terbelah dua, hampir seperti raksasa setinggi langit itu sendiri telah membelahnya menjadi dua bagian dengan pukulan kapak. Di celah yang dihasilkan, generasi terakhir dari Patriark Sekte Stream Mendalam telah membayar harga yang sangat besar untuk mendirikan sebuah kota besar. Kota itu adalah markas candi terakhir yang tersisa dari Sekte Aliran Mendalam, dan cukup besar untuk menampung jutaan orang. Itu juga dilindungi oleh sejumlah besar formasi mantra. Hampir semua pembudidaya sekte Stream Mendalam yang masih hidup bersembunyi di kota, yang semua orang tahu akan menjadi lokasi pertempuran terakhir. Pasukan Sekte Aliran Darah dan Sekte Aliran Roh telah mendorong pertarungan ke kota selama sebulan. Mereka telah menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, tapi ini adalah stand terakhir dari Sekte Aliran Mendalam. Bahkan dengan sisa-sisa yang tersisa dari Pilstream Sekte menyerang kota dari sisi lain dari pegunungan, itu belum jatuh. Sekte Aliran Mendalam bertahan sampai akhir yang pahit, berharap bahwa langit berbintang Dao Sekte Polaritas akan kehilangan kesabaran dan campur tangan. Lagi pula, semakin lama hal-hal terseret di Lower Reaches, semakin lama pengadilan Sky River harus bersiap di Middle Reaches. Karena itu, para leluhur roh dan Sekte Aliran Darah awalnya berniat untuk menggunakan strategi Blitzkrieg untuk mengakhiri perang secepat mungkin. Sayangnya, momentum mereka terhenti di luar kota besar terakhir ini. Sekitar waktu bahwa kedua belah pihak menemui jalan buntu, Bai Xiaochun menyelesaikan misinya. Mayoritas dari orang-orang yang terperangkap dalam aliran sekte telah dirut. Dalam prosesnya, Bai Xiaochun dan 200 pengikutnya telah mengepak tas mereka berisi sumber daya kultivasi. Pada titik ini, seluruh kelompok memancarkan udara kekayaan, dan membuat pemandangan spektakuler kemanapun mereka pergi. Akhirnya, mereka menemukan diri mereka di dataran luas yang merupakan bentangan terakhir sebelum mencapai garis depan itu sendiri. Bahkan dari jarak ini, mereka bisa mendeteksi fluktuasi pertempuran, dan bisa mendengar gemuruh sihir dilepaskan. Angin membawa bau darah, dan melintasi dataran di depan mereka bertebaran banyak mayat dan bercak darah. Bai Xiaochun berdiri di tepi dataran, dengan waspada mempelajari pemandangan yang tersebar di depannya. Tidak ada klan pembudidaya subversif di sini, dan pada kenyataannya, bahkan ada pasukan pembudidaya aliran darah sekte bergerak di sana-sini. Namun, Bai Xiaochun telah mengembangkan kepekaan terhadap bahaya, dan bisa mengatakan bahwa dengan melintasi dataran ini dan menuju ke garis depan, pasti akan ada bahaya. Perasaan bahaya sangat membebani dirinya, terutama ketika dia melihat distorsi di udara di kejauhan, bukti dari pertempuran sengit yang sedang terjadi. Dia tidak bisa tidak memikirkan pengalaman masa lalunya dengan klan Luoshan, di Valen Sword Abyss, dan dalam persidangan dengan api untuk Master Darah. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang berjaga-jaga.
Para pembudidaya lain di sekitarnya merasakan hal yang sama, terutama Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai. Mereka bertiga telah ke garis depan sebelumnya, dan tahu bahwa bertarung dengan sekte aliran mendalam adalah urusan yang sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia bisa mati. Bagaimanapun, ini adalah perang di mana seluruh sekte menghadapi ancaman pemusnahan. Dalam pertempuran, tidak ada bagian yang diberikan, dan satu sisi atau yang lain akan berakhir mati. Saat ini, Bai Xiaochun punya dua pilihan. Dia bisa kembali ke wilayah yang ditaklukkan, atau melanjutkan ke garis depan untuk bertarung dengan pembudidaya sekte aliran mendalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan lantang. Sejauh yang dia ketahui, mengambil risiko bukanlah hal terbaik untuk dilakukan. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya yang miskin. Bersihkan tenggorokannya, dia melanjutkan, jika kita kembali. Sebelum dia selesai berbicara, jantungnya berdetak kencang ketika aura pembunuh yang kuat muncul dari para pembudidaya di sekitarnya. Jelas, mereka gatal untuk bertarung. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali ketika semua orang berbalik untuk menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakannya. Jika kita kembali ke wilayah taklukan. Bei Hanlai mengerutkan kening. Master God Diviner dan Rahang Jia Lai terjatuh. Jantung Bai Xiaochun melewatkan detak lagi, dan penyesalan mulai muncul di dalam dirinya. Namun, dia menempel senyum bangga di wajahnya dan menggerakkan basis budidayanya, menyebabkan energinya melambung. Terlihat lebih berurat baja dari sebelumnya, dia mengayunkan lengan bajunya secara dramatis dan berkata, jika kita kembali ke wilayah yang ditaklukkan. Bagaimana kita bisa hidup dengan diri kita sendiri? Kami adalah pembudidaya, kan? Apa yang kita takutkan, sekarat. Mari kita pergi ke garis depan dan melawan sekte aliran mendalam sampai mati. Petik 2 titik. Lalu dia tertawa dengan berani. Aura pembunuh dari penggarap sekitarnya meletus. Mulai hari ini, kita akan mengibarkan spanduk kita di medan perang. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melangkah keluar ke dataran. Hati Bei Hanlai bergetar. Mengambil napas dalam-dalam, dia juga mulai tertawa terbahak-bahak saat dia mengikuti Bai Xiaochun. Jia Lai dan Master God Diviner tidak curiga sama sekali. Berdasarkan pengalaman mereka, Blood Master Night Creep adalah individu yang kejam dan kejam. Para pembudidaya lain dari dua sekte juga mulai tertawa keras, dan segera, seluruh kelompok bergerak melintasi dataran menuju garis depan. Dengan semua orang berkerumun di sekitarnya, Bai Xiaochun tampak sangat luar biasa. Namun, di dalam, dia menangis. Dia tidak punya keinginan sama sekali untuk pergi ke medan perang garis depan. Sayangnya, dia merasa seolah-olah tidak punya pilihan lain. Tangannya dipaksa. Jadi, dia memimpin timnya melintasi dataran, mengertakkan giginya sepanjang jalan. Mereka pergi selama beberapa hari, dan kegelisahan Bai Xiaochun memuncak. Itu mencapai titik di mana bahkan sedikit cabang atau helai rumput akan menyebabkan jantungnya melompat ketakutan. Suatu sore, sekelompok lusinan berkas cahaya tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah skuad pembudidaya sekte streaming besar, dan segera setelah mereka melihat Bai Xiaochun, ekspresi mereka berkedip. Namun, alih-alih mundur, wajah mereka dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Mengaum dengan amarah dan kebencian, mereka menutupnya dengan kecepatan tinggi. Orang-orang dari roh dan sekte aliran darah. Lawan mereka sampai mati. Petik 1 titik. Mati. Di antara puluhan pembudidaya ada 8 di tahap yayasan pendirian. Seluruh kelompok itu jelas sudah mati untuk bertempur. Bai Xiaochun terkejut, tetapi sebelum dia bahkan bisa membuka mulut untuk mengatakan apapun, lebih dari setengah pembudidaya yang mengelilinginya membuang bola bercahaya. Setelah mencapai pembudidaya sekte aliran mendalam, bola meledak. Para pembudidaya sekte aliran mendalam semua memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa dari mereka tiba-tiba melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Beberapa dari mereka melolong marah di bagian atas paru-paru mereka. Beberapa dari mereka mencengkeram leher mereka. Beberapa dari mereka jelas berhalusinasi, dan mulai bergerak ke sana kemari. Saat mereka dilemparkan ke dalam kekacauan, para pembudidaya di sekitar Bai Xiaochun melesat maju dengan mata berkedip dan senyum jahat. Boom terdengar saat pembantaian dimulai. Seluruh proses berlangsung selama waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar.
Bai Xiaochun menyaksikan para pengikutnya yang bersemangat kemudian membereskan medan perang, menyapu tas berisi dan membagikan isinya ke seluruh tim. Bai Xiaochun tiba-tiba tersentak dengan sensasi bahwa kelompok yang dipimpinnya sama ganasnya dengan sekawanan serigala atau harimau. Bai Xiaochun mengambil bagiannya, dan kemudian menyatakan, luar biasa. Beginilah seharusnya kita para pembudidaya. Tempat ini adalah wilayah yang baru ditaklukkan. Mari kita bersihkan hal-hal di sini dan buat nama untuk diri kita sendiri di benua Heavencraft. Petik 2 titik titik. Ekspresi pembudidaya di sekitarnya cerah, dan dalam beberapa saat, mereka melaju kencang ke kejauhan. Setengah bulan berlalu, selama waktu itu Bai Xiaochun dan timnya bertemu dengan kelompok murid aliran mendalam pada 4 atau 5 kali. Jumlah mereka berkisar dari puluhan hingga ratusan. Pada awalnya, mereka tampak ganas, tetapi setelah bola bersinar dilepaskan, barisan mereka tersebar. Bai Xiaochun dan orang-orangnya berhasil dalam setiap pertemuan, dan aura pembunuhan mereka semakin kuat. Sekarang, Bai Xiaochun sama sekali tidak gugup. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengisi bola-bola bercahaya. Saat mereka melanjutkan, pertempuran semakin intens. Pada satu titik, mereka bertemu sekelompok hampir 300 pembudidaya sekte stream mendalam. Meskipun pertempuran itu sengit, pihak Bai Xiaochun dengan mudah meraih kemenangan. Bola bercahaya sangat efektif sehingga sangat sedikit pembudidaya yang bisa lepas dari efeknya. Berita menyebar sampai roh dan sekte aliran darah secara keseluruhan telah mendengar, dan bahkan kekuatan sekte aliran mendalam tahu apa yang terjadi. Namun, karena kondisi perang yang kritis, mereka tidak dapat memperhatikannya. Bai Xiaochun merasa sangat santai. Saat ini, ia berbaring dengan nyaman di pedang darah besar, dikelilingi oleh para pembudidaya berteriak. Master Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Ahli stream roh surga Dao dapat mengguncang seluruh dunia. Petik 2 titik titik. Pada satu titik, seberkas cahaya muncul di kejauhan. Itu adalah seorang pria muda yang memegang setumpuk jimat kertas di tangannya. Dia batuk darah, dan wajahnya pucat. Jelas, dia dalam situasi yang buruk. Setiap beberapa detik, ia akan melemparkan salah satu jimat kertas untuk memblokir orang-orang yang mengejarnya. Jimat kertas itu adalah satu-satunya alasan dia bisa menjaga jarak antara dia dan pengejarnya. Panas di ekornya adalah sekelompok sekitar 200 pembudidaya musuh. Yang memimpin kelompok besar itu adalah seorang pemuda lain dengan niat membunuh yang kuat. Dia hanya di pertengahan yayasan pendirian, tetapi aura pembunuhannya membuatnya tampak sekuat yayasan pendirian akhir. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, matanya melebar. 9 kepulauan. Lalu matanya berkedip ketika dia menyadari bahwa pembudidaya yang dikejar tidak lain adalah Su Xiaoshan. Bab 295, ambillah mereka dan bersenang-senanglah. Su Xiaoshan begitu jauh sehingga dia tidak bisa mengetahui siapa yang ada di kelompok di depannya. Namun, dia bisa melihat pedang darah yang sangat besar, dan merasakan aura darah yang unik dari para pembudidaya aliran-aliran darah. Tanpa ragu-ragu, dia menembak ke arah mereka. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia tampak seperti akan menangis dengan gembira. Bai Xiaochun, teriaknya. Pada saat yang hampir bersamaan, Nine Isles juga melihat Bai Xiaochun. Mula-mula matanya melebar, tetapi kemudian bersinar dengan gembira. Aku tidak percaya Bai Xiaochun ada di sini. Aku pikir aku akan menangkap Su Xiaoshan hari ini, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa kita juga akan bertemu Bai Xiaochun. Dia sudah mati. Nine Isles tertawa keras ketika dia memimpin kelompoknya yang terdiri dari 200 pembudidaya maju. Jika mereka bertemu dengan beberapa kekuatan elit dari sekte roh dan darah, itu mungkin cerita yang berbeda. Namun, dia bisa mengatakan bahwa kelompok Bai Xiaochun dipenuhi dengan para kultivator dari semua tingkatan yang berbeda. Selain Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lai, sisanya jelas murid tanpa catatan di sekte mereka. Nine Isles benar-benar yakin bisa memusnahkan kelompok seperti itu. Sambil tertawa keras, dia terus mengejar Su Xiaoshan menuju Bai Xiaochun. Cukup banyak di antara kelompok pembudidaya 9 kepulauan mengakui Bai Xiaochun, dan meskipun mereka terkejut, keinginan mereka untuk membunuhnya dibakar dengan cerah. Mereka semua tahu bahwa ini adalah perang pemusnahan sekte, dan mereka sadar bahwa salah satu alasan utama mengapa roh dan sekte aliran darah mencapai aliansi adalah karena Bai Xiaochun. Su Xiaoshan juga menyadari ini, dan itu membuatnya ragu sejenak.
Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bergabung dengan Bai Xiaochun, dia akan mati. Keraguan-raguan berkedip di matanya, dan dia mengutuk dirinya sendiri karena masuk ke dalam situasi ini. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ekspresi Bai Xiaochun sama seperti biasanya, dan bahwa para kultivator dalam kelompoknya tampaknya tidak takut sama sekali. Bahkan, banyak dari mereka bahkan memandang Nine Isles dan para pembudidaya dengan jijik dan cemoohan. Hah, gumam Su Xiaoshan, bingung. Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, dia berkata, jangan takut, Xiaoshan. Tuan Dara ada di sini untuk menyelamatkanmu. Petik 2 titik titik. Bersihkan tenggorokannya, dia melihat para penggarap di sekitarnya, lalu melambaikan tangannya keluar. Yang mengejutkan Su Xiaoshan, semua pembudidaya di tim Bai Xiaochun mulai menghasilkan bola bercahaya. Serang, Bai Xiaochun meraung. Para pembudidaya dari dua sekte meraung sebagai respons, dan mulai melemparkan bola bercahaya. Dalam sekejap mata, ratusan dari mereka terbang di udara seperti bintang jatuh. Rahang Nine Isles terjatuh, dan kelompok di belakangnya ragu-ragu sejenak. Beberapa di dalam kelompok melepaskan serangan untuk memblokir bola yang bersinar, tetapi bola tampaknya kebal terhadap teknik magis. Mereka mulai meledak, mengirimkan asap dalam jumlah besar untuk menutupi Nine Isles dan semua orang di sekitarnya. Asap langsung mengurangi visibilitas di area tersebut, tetapi asap itu tidak menghentikan jeritan dan lolongan yang menyedihkan untuk bergema. Perutku, surga, aku telah menjadi abadi. Petik 2 titik titik. Jauhi semuanya, menjauh dari aku. Tempat apa ini? Ekspresi Su Xiaoshan berkedip, dan dia berteriak, Kor Speak Plague Smoke. Dengan gemetar, dia berteriak dan menggunakan semua kekuatan yang bisa dia himpun untuk terbang dari asap, wajahnya seputih selembar kertas. Dia lebih dari siapapun yang akrab dengan asap itu, dan pengalamannya sangat mengesankan. Adegan yang dimainkan karena asap itu seperti mimpi buruk yang akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Untuk melihatnya muncul lagi di sini mengisi hatinya dengan teror. Namun, bahkan ketika dia melarikan diri dari asap, udara mulai jernih. 200 murid sekte stream yang mendalam menjadi terlihat, dan itu adalah adegan yang aneh. Beberapa dari mereka melambaikan tangan mereka, beberapa tampak mabuk, beberapa tampak pucat seperti kematian, dan beberapa dikelilingi oleh bau berbahaya. Beberapa bahkan saling berpelukan. Adapun Nine Isles, dia melayang-layang di sana, dikelilingi oleh perisai cahaya yang entah bagaimana melindungi dia dari asap. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya di sekitarnya. Kemampuan ilahi apa ini? Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada sihir seperti ini? Ketakutan yang mendalam pada Bai Xiaochun bangkit dalam hatinya. Dia tiba-tiba teringat kembali pada Valen Sword Abyss, dan itu memicu jeritan parau. Sebelum Bai Xiaochun bahkan bisa menyerang, dia mengeluarkan liontin batu giok dan mendorong ke bawah untuk mengaktifkannya. Cahaya 7 warna menyebar, bersama dengan suara retak. Kekuatan teleportasi melonjak, membungkus Nine Isles untuk memindahkannya. Murid Bai Xiaochun mengerut. Dia tahu betul bahwa liontin batu giok yang bisa memindahkan para penggarap yayasan pembentukan dari medan perang sangat berharga bagi sekte apapun. Hampir tak ternilai, dia dengan cepat membuka mata Dharma Heavenspan-nya, mengirimkan seberkas cahaya keemasan menembak ke arah Kepulauan Sembilan yang akan berangkat. Begitu sinar cahaya keemasan menghantam Nine Isles, dia mengeluarkan teriakan mengerikan. Meskipun ia masih diteleportasi, kekuatan kontrol yang diberikan oleh Heavenspan Dharma karya Bai Xiaochun berhasil meraih ke lengannya dan merenggutnya dari bahunya. Bahkan ketika Nine Isles dibawa pergi, pengikut Bai Xiaochun mulai menyerang para pembudidaya yang tetap tinggal. Bei Hanlai memandang ke salah satu penggarap yayasan pendirian yang mencengkeram perutnya, aroma berbahaya di sekitarnya. Aku ingat kamu. Kamu adalah salah satu dari orang-orang yang mengeroyok aku di garis depan. Petik 2 titik titik. Sambil menyeringai ganas, dia mendekati untuk membunuh. Jia Lai dan Master God Diviner mengeluarkan teknik magis dengan niat membunuh. Itu sama dengan semua pembudidaya lainnya, dan lebih jauh lagi, dengan bekerja sama, mereka memastikan bahwa kelompok mereka sendiri hampir tidak mengalami cedera. Tim Bai Xiaochun menjadi akrab dengan pertempuran dan pertempuran. Tak lama, jeritan sengsara memudar, dan pertempuran berakhir. Satu-satunya hal yang disesalkan Bai Xiaochun adalah bahwa 9 kepulauan telah melarikan diri. Adapun Su Xiaoshan,
dia sangat terguncang dengan apa yang baru saja dilihatnya sehingga dia lupa bernapas. Kemudian dia memperhatikan bahwa para pembudidaya dari dua sekte semuanya bekerja sama dalam pertempuran. Dia bahkan melihat Bei Hanlai dan Master God Diviner bekerja bersama untuk melawan musuh. Bagaimana ini mungkin terjadi? Dia terkesiap, menggosok matanya untuk menjernihkannya. 1 jam kemudian, medan perang telah dibersihkan dari jarahan, dan kelompok itu berada di jalan mereka lagi. Su Xiaoshan bergabung dengan mereka, terbang di sebelah Bai Xiaochun dan menawarkan banyak kata-kata pujian. Blood Lord Nightcreep, Patriark Junior Bai Xiaochun. Sekte Paman Bai. Apa yang kamu pikirkan tentang memberi aku beberapa bola bercahaya yang digunakan semua orang di sana? Petik 2 titik. Bai Xiaochun tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia merasakan cukup banyak pencapaian atas bagaimana timnya berjuang begitu keras dan bersama-sama dengan baik. Itu semua adalah jasa besar di pihak aku, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Menatap Su Xiaoshan, dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya beberapa bola bercahaya. Bawa mereka dan bersenang-senang. Su Xiaoshan dengan hati-hati mengambil bola bercahaya, jantung berdebar kencang karena antisipasi. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan beberapa penggarap sekte aliran besar untuk menggunakannya. Dia akan menunjukkan kepada para penggarap sekte aliran besar itu betapa hebatnya asap racun Plague Devil. Waktu berlalu. 2 bulan lagi berlalu. Perang telah berlangsung selama setengah tahun, tetapi kebuntuan masih belum terpecahkan. Selain itu semakin banyak pertempuran skala kecil yang terjadi di seluruh benua Heavenshraft. Sebagian besar pertempuran itu antara kelompok yang jumlahnya puluhan atau ratusan. Nama Bai Xiaochun menyebar jauh dan luas selama waktu itu. Setiap pertempuran yang ia lawan berakhir dengan kemenangan. Akhirnya, bola racunnya yang bersinar juga menjadi terkenal. Pembudidaya sekte aliran mendalam di semua lini pertempuran tahu nama mengerikan Plague Devil. Bei Hanlai, Master God Diviner, dan Jia Lei juga mendapatkan kemuliaan mereka sendiri. Adapun Su Xiaoshan, ia bergabung dengan grup agak terlambat, tetapi juga naik ke ketenaran. Dia jatuh cinta dengan bola bercahaya Bai Xiaochun, dan menggunakannya dengan lebih antusias daripada orang lain, terutama yang memicu halusinasi. Adapun para patriark sekte aliran besar, dan para pemimpin lainnya bersembunyi di markas terakhir mereka, mereka juga mendengar bola-bola bercahaya. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi, tidak ada dari mereka yang berani keluar dan bertarung. Bahkan para tetua eselon peninggalan dan peninggalan eselon warisan sekte yang mendalam bisa menghilangkan ketakutan mereka terhadap roh dan sekte aliran darah. Mereka semua menunggu pertempuran terakhir yang menentukan untuk menunjukkan wajah mereka. Semuanya mencapai titik didih. Ketenaran Bai Xiaochun tumbuh, dan kelompok pengikutnya tumbuh semakin dan semakin bersemangat saat mereka memusnahkan tim-tim pembudidaya sekte aliran besar yang masih mengintai. Bahkan para patriark sekte stream roh dan sekte aliran darah terkejut dengan bagaimana hal-hal dimainkan.